Selamat pagi, kelas 1. Salam dengan kasih Kristus, Tuhan Yesus. Hari ini kita dapat bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kita akan belajar bahwa Tuhan memelihara hidupku. Yang pertama, Allah memelihara hidup kita dengan cara yang ajaib. Bagaimana cara Allah memelihara kita? Salah satu contoh adalah ketika kita dalam rahim ibu kita sampai 9 bulan kita dipelihara oleh Tuhan sehingga kita ada sampai hari ini. Tuhan memberikan kita napas sehingga kita ada sampai hari ini. Napas itu adalah pemberian Tuhan. Napas itu tidak bisa kita beli, tetapi itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Selanjutnya adalah bahwa Allah memelihara kita dengan kesehatan, memelihara aku dengan kesehatan. Kita boleh sehat, kita boleh bermain, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Nah, ini sangat penting betapa pemeliharaan itu sangat menentukan hidup kita. Anak-anak sekalian, bahwa dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31 dikatakan bahwa firman Tuhan ini menjelaskan bahwa burung pipit yang tidak bekerja, tidak dapat bekerja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya, terlebih kita yang baik, taat terhadap orang tua, kita akan lebih sayang kepada Tuhan Yesus. Maka dengan ini kita pasti lebih dipelihara oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Bukti pemeliharaan Allah dalam hidup kita adalah yang pertama, kita lihat bahwa Allah menempatkan di sisi kita orang-orang yang mau mengasihi kita. Salah satu contoh adalah seperti orang tua yang selalu menjaga dan memelihara kita. Begitu juga guru yang selalu mengajar kita. Begitu juga teman-teman yang selalu menemani kita bermain. Ini semua merupakan bukti bahwa Allah memelihara kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak dapat hidup sendiri, kita membutuhkan semua orang yang ada di sekitar kita. Dan ini sangat menunjukkan dan bukti bahwa Allah memelihara hidup kita lewat cara Tuhan. Kita melihat bahwa dalam Yesaya 46 ayat 4, Allah memelihara hidup kita, menjelaskan bahwa Allah terus memelihara kita, bahkan dikatakan di sana sampai masa tua kita akan digendongnya. Kita bangga dan bahagia karena ini tidak sebuah janji, tetapi anugerah Allah bagi kita. Oleh sebab itu kita bersyukur buat rancangan Tuhan bagi kita. Sampai masa tua dikatakan dalam firman Tuhan ini Allah akan menggendong kita, memelihara kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 juga berkata, Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Dia telah merancangkan damai sejahtera bagi kita yang penuh pengharapan. Ya, rancangan Tuhan, rancangan yang damai sejahtera bagi kita semua. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ini semua? Jadi kita harus lebih rajin berdoa, mengasihi orang tua, mengasihi semua orang-orang, dan belajar sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah. Jadi kita dapat membuktikan bahwa kita adalah orang yang dipelihara Tuhan, dan kita mau bersyukur adalah lewat cara kita ketika kita rajin belajar, sudah menghormati orang tua, dan juga sudah berdoa. Nah, ini adalah bagaimana Allah memelihara hidup kita dalam keseharian kita. Nah, itu adalah contoh materi hari ini. Nanti boleh disimak, ditulis ya, dan dipelajari bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.